Hai guys, apa kabar semuanya? Pernah bayangin nggak sih, gimana jadinya kalau uang kita di bank bisa hilang begitu aja karena sistemnya dibobol? Serem banget kan? Ini bukan cuma mimpi buruk, tapi bisa jadi kenyataan kalau kita nggak hati-hati. Di era digital ini, keamanan informasi itu udah kayak benteng kokoh yang melindungi uang kita di bank. Benteng ini harus kuat dan tidak boleh ada celah sedikit pun. Sistem informasi perbankan itu menyimpan data-data penting dan rahasia, mulai dari informasi rekening sampai transaksi kita. Semua data ini harus dijaga dengan sangat ketat. Bayangin aja guys, kalau sistem keamanan bank lemah, apa yang akan terjadi dengan uang kita? Data-data kita bisa dicuri dan disalahgunakan sama orang jahat. Mereka bisa melakukan banyak hal buruk dengan informasi kita. Bisa-bisa uang tabungan kita ludes, kredit kita disalahgunakan, dan identitas kita dicuri. Ini bisa merusak hidup kita. Makanya, keamanan informasi di perbankan itu penting banget. Kita harus selalu waspada dan memastikan sistem keamanan selalu diperbarui. Bank-bank di Indonesia juga udah pada sadar dan terus memperkuat sistem keamanan mereka. Mereka bekerja keras untuk melindungi kita semua. Nah, sekarang kita bahas musuhnya, yuk. Ini penting banget buat kita semua. Ancaman terhadap sistem informasi perbankan itu bisa datang dari mana aja loh, dari dalam maupun dari luar. Salah satu ancaman terbesar itu datangnya dari luar guys, para hacker. Mereka ini sangat terampil dan berpengalaman. Mereka ini jago banget dalam hal teknologi dan punya banyak cara buat menembus sistem keamanan bank. Mereka terus mencari celah, mulai dari yang sederhana kayak phishing, di mana mereka nyamar jadi pihak bank buat nipu kita ngasih data pribadi. Ini sering banget terjadi. Ada juga malware yang bisa merusak sistem dan mencuri data. Nggak cuma itu guys, malware ini bisa sangat merusak. Ada juga serangan DDoS yang bikin sistem bank lumpuh total. Serangan ini sangat berbahaya. Serangan ini membanjiri sistem dengan trafik data yang sangat besar, sehingga server bank jadi kewalahan dan akhirnya down. Ini bisa mengganggu layanan. Makanya, penting banget buat bank-bank di Indonesia untuk selalu waspada dan update sistem keamanan mereka, biar nggak gampang dibobol sama para hacker. Keamanan adalah prioritas utama. Tenang guys, jangan khawatir. Bank-bank di Indonesia juga nggak tinggal diam kok. Mereka terus berinovasi dan memperkuat sistem keamanan mereka. Mereka punya banyak cara buat melindungi sistem mereka dari serangan-serangan tadi. Pertama, firewall. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Firewall itu kayak tembok kokoh yang menghalangi akses ilegal ke sistem. Bayangkan tembok besar yang menjaga kastil. Terus, ada juga sistem deteksi dan pencegahan intrusi, IDPS, yang bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu buat mendeteksi dan memblokir aktivitas mencurigakan. Ini seperti penjaga malam yang selalu waspada. Nggak cuma teknologi canggih, guys. Kolaborasi tim juga sangat penting. Bank juga ngadain pelatihan rutin buat karyawan mereka tentang keamanan informasi. Pelatihan ini memastikan semua orang tahu cara melindungi data. Soalnya manusia juga bisa jadi celah keamanan loh. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Terakhir, bank juga rutin ngelakuin audit keamanan dan simulasi serangan buat memastikan sistem mereka selalu siap tempur. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keamanan. Intinya guys, keamanan informasi di perbankan itu penting banget di era digital ini. Bayangin aja, kalau kita nggak percaya sama keamanan bank, gimana kita mau nyimpen uang di sana? Makanya, bank-bank di Indonesia harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka dan mengedukasi nasabah tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga, dan kita semua bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman. Yuk, kita sama-sama jaga keamanan informasi di era digital ini.